Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Dunia Pertama, yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918, merupakan konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Selama 4 tahun berdarah ini, dunia menyaksikan perubahan drastis dalam cara perang dilancarkan dan dampaknya terhadap ekonomi global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara yang terlibat melakukan mobilisasi total sumber daya nasional mereka. Seluruh industri dan ekonomi dialihkan untuk mendukung upaya perang. Pabrik-pabrik yang tadinya memproduksi barang konsumsi kini beralih membuat senjata dan amunisi. Petani diminta menanam lebih banyak gandum untuk memberi makan tentara. Wanita masuk ke pabrik-pabrik untuk menggantikan pria yang dikirim ke medan perang. Biaya perang ini sungguh mencengangkan. Total pengeluaran mencapai 330 miliar dolar untuk semua negara yang terlibat, jumlah yang luar biasa besar untuk masa itu. Untuk membiayai perang, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, menjual obligasi perang, dan meminjam dari luar negeri. Akibatnya, inflasi melonjak di banyak negara. Harga-harga melambung tinggi sementara upah tertinggal jauh di belakang. Dampak manusianya juga sangat besar. Sekitar 9 juta tentara tewas dan 21 juta lainnya terluka. Banyak yang kembali dengan cacat permanen, tak mampu lagi bekerja. Hal ini menimbulkan beban berat bagi sistem kesejahteraan sosial yang masih baru berkembang saat itu. Perang ini juga mengubah wajah medan pertempuran. Perang parit yang statis dan berlarut-larut menjadi ciri khas perang dunia. Teknologi modern seperti senapan mesin, artileri berat, dan gas beracun menciptakan pembantaian massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memaksa negara-negara untuk terus meningkatkan produksi persenjataan, semakin membebani ekonomi mereka. Mari kita telusuri 5 pertempuran besar yang menentukan jalannya perang ini dan strategi di baliknya. Pertempuran pertama yang kita bahas adalah pertempuran Marne pada ke-1914. Jerman memulai perang dengan rencana Schlieffen yang ambisius, bertujuan untuk menaklukkan Prancis dalam waktu singkat sebelum Rusia dapat memobilisasi pasukannya. Namun, rencana ini terhambat oleh perlawanan Belgia yang tak terduga dan masalah logistik. Prancis merespons dengan cepat, menggunakan taksi-taksi Paris untuk mengangkut pasukan ke garis depan. Tindakan ini membantu menghentikan serangan Jerman dan mengubah arah perang, memaksa kedua pihak masuk ke dalam perang parit yang berkepanjangan. 2 tahun kemudian, pada 1916, Jerman melancarkan serangan besar-besaran di Verdun. Strategi mereka adalah perang EUS, bertujuan untuk menguras sumber daya Prancis. Namun, Prancis berhasil bertahan dengan sistem rotasi pasukan yang efektif. Pertempuran ini berlangsung selama 10 bulan, menelan korban jiwa lebih dari 700.000 orang. Meskipun gagal mencapai tujuan utamanya, Verdun menjadi simbol ketahanan Prancis dalam menghadapi agresi Jerman. Pada tahun yang sama, Inggris dan Prancis melancarkan ofensif besar-besaran di Sungai Sam. Strategi mereka adalah melakukan serangan massal untuk menembus pertahanan Jerman. Pertempuran ini menandai debut tank Marki, inovasi teknologi yang mengubah wajah peperangan modern. Meski demikian, ofensif ini berakhir dengan kegagalan dan korban jiwa yang sangat besar, mencapai lebih dari 1 juta tentara dari kedua belah pihak. Tahun berikutnya, 1917, menyaksikan pertempuran Passchendaele di Belgia. Kondisi medan perang yang berlumpur dan basah membuat pertempuran ini menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah. Strategi Inggris untuk merebut pelabuhan-pelabuhan Jerman di pantai Belgia terhambat oleh cuaca buruk dan pertahanan Jerman yang tangguh. Pertempuran ini menelan korban jiwa sekitar 500.000 tentara dan hanya menghasilkan pergeseran garis depan yang minimal. Terakhir, pada 1918, Jerman melancarkan ofensif musim semi sebagai upaya terakhir untuk memenangkan perang. Mereka menerapkan taktik Stormtroopers yang inovatif, menggunakan unit-unit kecil yang bergerak cepat untuk menembus garis pertahanan sekutu. Awalnya, taktik ini berhasil dan Jerman mampu maju cukup jauh. Namun, masalah logistik dan kelelahan pasukan akhirnya menghentikan momentum mereka. Sekutu berhasil melakukan serangan balik dan memaksa Jerman untuk menyerah beberapa bulan kemudian. Kelima pertempuran ini menggambarkan evolusi strategi dan taktik selama Perang Dunia. Dari rencana Schlieffen yang ambisius hingga taktik Stormtroopers yang inovatif, kita melihat bagaimana para komandan berusaha mengatasi kebuntuan perang parit. Inovasi teknologi seperti tank dan perbaikan dalam koordinasi pasukan juga memainkan peran penting. Namun, yang paling mencolok dari pertempuran-pertempuran ini adalah skala kemanusiaan yang luar biasa. Jutaan nyawa hilang, baik tentara maupun warga sipil, desa-desa dan kota-kota hancur, dan lanskap Eropa berubah selamanya.
Pertempuran-pertempuran ini bukan hanya tentang strategi militer, tetapi juga tentang ketahanan manusia dalam menghadapi kengerian perang. Di rumah, warga sipil juga merasakan dampaknya. Produksi barang-barang konsumsi menurun drastis karena sumber daya dialihkan untuk perang. Banyak negara memberlakukan pembatasan makanan. Roti, daging, gula, dan bahan pokok lainnya dijatah ketat. Pakaian dan bahan bakar juga langka. Standar hidup menurun tajam bagi sebagian besar penduduk. Perang ini juga mengubah peta ekonomi dunia. Amerika Serikat, yang awalnya netral, berubah dari negara debitur menjadi kreditor utama dunia. Sementara itu, Eropa hancur lebur. Jerman, yang kalah perang, mengalami hiperinflasi parah di tahun 1920-an. Rusia bergejolak dalam revolusi yang menggulingkan pemerintahan lama. Dampak ekonomi perang ini berlanjut jauh setelah pertempuran berakhir. Reparasi perang yang berat dibebankan pada Jerman memperburuk ketidakstabilan ekonominya. Banyak negara mengalami pengangguran tinggi saat tentara kembali dari medan perang. Utang pemerintah membengkak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakstabilan moneter menjadi masalah serius di tahun-tahun setelah perang. Nilai tukar mata uang berfluktuasi liar, mengganggu perdagangan internasional. Banyak negara berjuang untuk kembali ke standar emas, namun upaya ini seringkali gagal. Semua ini menciptakan fondasi rapuh yang akhirnya runtuh dalam depresi besar tahun 1930-an. Perang Dunia I juga mengubah secara fundamental peran pemerintah dalam ekonomi. Kontrol ketat atas industri dan perdagangan selama perang menciptakan preseden bagi intervensi pemerintah yang lebih besar di masa damai. Banyak negara mempertahankan beberapa bentuk perencanaan ekonomi setelah perang berakhir. Sistem keuangan internasional juga berubah drastis. Dominasi Inggris dalam keuangan global berakhir, digantikan oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama dunia. Ini mengawali era baru dalam hubungan ekonomi internasional, dengan dolar as menggantikan pound sterling sebagai mata uang cadangan utama. Singkatnya, Perang Dunia I bukan hanya konflik militer, tapi juga bencana ekonomi global. Dampaknya terasa selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir, membentuk kembali lanskap ekonomi dunia dan meletakkan dasar bagi banyak tantangan ekonomi di abad ke-20. Perang ini menunjukkan betapa dalamnya konflik militer berskala besar dapat mempengaruhi struktur ekonomi, baik nasional maupun global. Perang Dunia I mengubah cara kita memandang konflik dan diplomasi internasional. Pertempuran-pertempuran besar ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya negosiasi dan kerjasama antar bangsa untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Meskipun demikian, warisan perang ini masih terasa hingga hari ini, mengingatkan kita akan pentingnya perdamaian dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Saat kita mengingat pertempuran-pertempuran besar Perang Dunia I, kita tidak hanya mempelajari strategi militer, tetapi juga merenungkan biaya manusia yang luar biasa dari konflik berskala besar. Semoga pemahaman ini dapat membantu kita menciptakan dunia yang lebih damai di masa depan. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Juga subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk video saya selanjutnya. Follow juga akun media sosial saya yang tertera pada link deskripsi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam dan terima kasih.